Sebelum saya memulai untuk ibadah hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Albert Hartanto. Hari ini saya menggembalakan di GMS 2 Surabaya Selatan atau di area MCC. Bila Anda tahu, GMS 2 Surabaya Selatan itu tempat Pastor Yudi dan JDB biasa menggembalakan. Saya ini yang berdiri di depan Anda adalah orang yang melanjutkan perjuangan Pastor Yudi dan Pastor Debbie, supaya Pastor Yudi dan Pastor Debbie fokus di Kalimantan, dan saya melanjutkan apa yang ada di Surabaya, dan bersyukur sekali kalau hari ini saya bisa menjadi saksi bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan bergerak juga di Kalimantan. Saya melihat juga ada orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, dan satu hal yang menyenangkan sekali, Pastor Debbie, ketika saya masuk ke ruangan ini saya merasa, wow, ini experience yang sama seperti ketika saya visit di semua GMS, termasuk juga di MCC. Saya melihat ketika saya masuk tulisan Welcome Lounge itu begitu menerima saya, orang-orang dengan senyumnya yang saya tidak tahu kenapa. Senyumnya itu kayak DNA-nya GMS punya gitu. Bisakah Anda berikan senyum yang DNA-nya GMS ke kanan dan kiri Anda dan katakan senang berjumpa dengan Anda. Wow, puji Tuhan. Hari ini saya bersyukur buat kesempatan yang diberikan. Saya akan membawakan sebuah tema yang Pastor Aan sudah memberikan sebuah arahan. Apa yang menjadi kebutuhan jemaat? Apa yang menjadi pertanyaan mungkin dalam hati jemaat? Saya yakin bahwa ketika gembala Anda memberikan sebuah tema, saya yakin bahwa tema itu muncul dari kedekatan hatinya akan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan jemaat, apa yang menjadi porsi jemaat itu dapat dijawab juga lewat setiap penyampaian khotbah yang ada. Ini adalah kerinduan hati gembala Anda untuk setiap Anda bisa mengerti dan memahami. Mari kita mau buka hati kita. Ada satu hal yang saya berikan pada ibadah yang pertama, yaitu situasi tidak membuatku mati. Hari ini saya ditugaskan di 5 ibadah. Saya akan memberikan judul yang berbeda-beda. Setiap judulnya dan setiap ibadahnya ada hubungan satu dengan yang lainnya. Karena itu saya rindu jemaat juga bisa mendengarkan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan melalui setiap ibadah yang ada. Hari ini saya memberikan sebuah latar belakang bagaimana Tuhan itu bisa menyatakan kemuliaannya di tengah kejadian apapun dalam hidup kita. Kalau kita tahu bahwa bangsa Israel itu dimanapun mereka itu berada selalu dicintai Tuhan, selalu dipikirkan bagaimana caranya supaya mereka itu keluar dari bangsa Mesir, bagaimana mereka itu keluar dari perbudakan. Hari ini kita mau belajar apa yang sebetulnya membuat kita itu tidak mati di tengah situasi. Apa yang membuat kita itu jadi mengerti bahwa esensinya apa ya yang membuat kita ini bertahan dalam situasi. Apa yang membuat kita ini harus berdiri dalam situasi ini. Saya rindu menyampaikan bahwa ada satu hal kecil yang kita mesti pelajari bahwa dalam hidup ini kita itu hanya dituntut untuk setia. Tapi masalahnya setia itu tidak mudah. Apa yang membuat seseorang itu bisa setia? Anda bayangkan bila ada orang-orang dari bangsa Israel yang hidup dalam perbudakan di Mesir itu. Tuhan sudah merancangkan sebuah rencana yang luar biasa bagaimana mereka akan keluar dari Mesir dan menerima sebuah tanah perjanjian. Tapi ketika mereka tidak setia, mereka juga tidak akan melihat. Ini yang saya tahu dalam hidup saya itu. Ketika saya menghanyutkan diri saya dalam kegerakan Tuhan, saya melihat bahwa gereja itu membantu saya melihat bagaimana iman saya bertumbuh dan melihat penggenapannya. Ketika Pastor Philip katakan 2030 kita akan lihat 300 gereja. Dan ketika Pastor Yudi katakan 2030 kita akan lihat 60 gereja. Saya tahu satu hal bahwa 60 gereja itu sudah ada di Kalimantan. 300 gereja itu sudah ada di seluruh dunia. Di Indonesia dan seluruh ROSI. Tapi masalahnya adalah di mana kita ketika 2030 itu terjadi. Karena ketika kita punya iman itu tidak pernah berakhir dengan sia-sia. Yang jadi masalah adalah kita tidak pernah tahu waktunya Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita itu harus setia dengan waktunya Tuhan. Karena seringkali orang mengatakan bahwa iman itu tidak terjadi. Apa yang dikatakan tidak terjadi adalah karena seseorang tidak berdiri di tempatnya. Ketika semuanya itu terjadi, orang itu tidak ada di sana. Orang itu tidak ada di tempatnya. Dan hari ini kita mau tahu apa yang membuat seseorang itu bisa setia. Apa yang membuat seseorang itu bisa bertahan di tempat. Padahal Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu memikirkan apa yang menjadi kebutuhan jemaatnya. Apa yang menjadi kebutuhan setiap orang yang ada di tempat ini. Pernahkah Bapak dan Ibu, saudara sekalian sadari bahwa ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ada satu hal yang saya pahami bahwa ide memberikan makan itu bukan muncul dari murid-muridnya. Ide memberikan makan
Itu tidak muncul dari orang-orang yang berkumpul dan kemudian mengangkat tangannya. Yesus, saya lapar. Yesus, saya belum makan. Tetapi ketika orang-orang itu berkumpul di sana, mereka lupa kalau mereka itu harus makan. Mereka itu bahkan tidak lagi ingat apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Karena ketertarikan mereka akan Tuhan. Saya selalu teringat bahwa ketika saya kecil, saya itu selalu punya ketertarikan bermain game. Anda tahu ya, setiap Anda pasti pernah kecil juga. Di usia saya dulu, Anda pernah tahu mainan Nintendo itu. Mungkin yang di usia-usia saya, Anda tahu Nintendo itu. Ketika saya punya mainan Nintendo itu, ada Super Mario Bros. Ada permainan game yang baru. Ketika saya mendapatkan permainan yang baru tersebut, saya itu begitu excited. Dan ketika saya excited bermain, tubuh saya ini harusnya makan, lapar. Tetapi karena saya excited bermain, saya tidak merasakan lapar. Sampai ketika saya bermain di pagi hari, siang hari terlewati, sore hari terlewati. Saya tidak merasa lapar. Saya tidak merasa lapar. Padahal tubuh saya butuh makan. Tapi excited saya main game, itu membuat saya apa yang menjadi kebutuhan saya, itu seakan-akan terlupakan. Bukan saya lupakan, tetapi terlupakan. Karena perhatian saya untuk main game. Dan hari itu saya diingatkan oleh mami saya. Karena mami saya kan pasti ingat, ini kok main terus, dari tadi tidak makan-makan. Mulai ditanya dan kemudian mulai keluar tanduknya gini. Gimana sampai sore gini kok tidak makan? Akhirnya diambil permainannya dan saya harus makan. Tahukah Anda bahwa ketertarikan Anda mencari Tuhan seringkali membuat apa dalam hidup Anda itu? Apa yang menjadi, bukan Anda lupakan, dengarkan saya. Seringkali ketertarikan Anda dalam mencari Tuhan bukan membuat Anda melupakan. Tapi seringkali benar tidak. Bahwa seringkali ada sesuatu hal yang terlupakan atau terlewatkan dalam hidup Anda. Ketika itu terlewatkan, mungkin Anda merasa bahwa Anda tidak bahkan memikirkannya. Karena ketertarikan Anda akan Tuhan. Tahukah Anda bahwa Tuhan yang memikirkan itu untuk Anda? Tahukah Anda bahwa Tuhan yang pikirkan apa yang terlewatkan dalam hidup Anda? Namun ingat catatannya. Bahwa selama Anda tertarik akan Tuhan, saya tahu bahwa hidup Anda akan baik-baik saja. Bila Anda tertarik akan satu hal yang selain Tuhan, saya tidak bisa mengatakan Tuhan akan memikirkan untuk Anda. Tetapi apa yang Anda lakukan di gereja ini, para full timer, para pelayan Tuhan, Anda tidak akan terlewatkan apapun dalam hidup Anda. Jemaat Tuhan sekalian, ketika Anda tertarik untuk melihat wajah Tuhan, mencari wajah Tuhan, Anda akan menemukan banyak hal. Tuhan yang berpikir supaya apapun tidak terlewatkan dalam hidup Anda. Amin. Dan hari ini kita akan belajar satu hal. Saya rindunya setiap pembagian firman yang saya bagikan, jemaat itu bisa mengerti dengan sebuah hal-hal simpel dalam kehidupannya. Seringkali dalam kehidupan saya ketika saya mengemudi mobil, ketika saya di tempat kerja saya, di apapun dalam kehidupan saya, seringkali membuat saya itu melihat bagaimana firman itu disimplify atau disederhanakan dalam sebuah kejadian yang sehari-hari. Dan hari ini ketika kita bergereja, gereja menanamkan sebuah iman, tetaplah setia. Di setiap kondisi Anda, situasi tidak membuatku mati, kata firman Tuhan hari ini. Hari ini ketika firman Tuhan diserukan seperti ini, ada satu hal yang saya rindu untuk Anda tahu. Bahwa ketika gereja menyerukan hal ini, adalah karena gereja memiliki kemantapan akan Tuhan yang keberadaannya tidak perlu diragukan. Mari kita mau buka di Yesaya 46 ayat 9 sampai yang ke-10. Sudah? Oke, saya akan bantu bacakan. Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu sejak purbakala. Bahwasanya akulah Allah, tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dari zaman purbakala yang belum terlaksana. Yang berkata keputusan-keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Wow, Tuhan itu adalah Tuhan yang dari zaman purbakala. Firman Tuhan katakan dari zaman dulu bahkan sampai zaman yang akan datang. Dan saya kasih bocoran satu lagi juga supaya Anda mengerti dan memahami bagaimana Tuhan itu sudah ada di kesudahannya. Mari kita mau buka di 2 Timotius 2 ayat 11. Anda bisa batuk gitu kalau sudah dapat. Oke.
Saya akan bacakan. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Ada satu hal yang sepertinya patternnya tidak AB. Kalau kamu dikatakan, jika kita bertekun, kita akan ikut memerintah, sejalan juga. Jika kita menyangkal, dia menyangkal kita. Tapi dikatakan bila kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Ada keywordnya, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ada satu hal yang saya pahami, Tuhan tidak sedang menyampaikan statusnya, siapa dirinya dan keberadaan hidupnya. Tetapi melalui penyampaian firman Tuhan, Tuhan itu seakan-akan kayak, apa bahasa Kalimantannya ya? Kelepasan, kalau bahasa Surabaya itu keperucut. Apa JDB kalau bahasa Kalimantan ya? Kelepasan ngomong. Jadi Tuhan itu tidak sedang hendak menyampaikan pesan tersebut, tetapi melalui ayat firman Tuhan ini, Tuhan itu seperti kayak kelepasan satu status akan hidupnya. Firman Tuhan katakan, bila kamu tidak setia. Harusnya kalau ikut patternnya, bila kamu tidak setia, aku juga tidak setia. Kalau kamu menyangkal aku menyangkal engkau. Tapi firman Tuhan katakan, bila kau tidak setia, aku tetap setia. Ada keywordnya, sebab karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini berarti bahwa ketika kita tidak setia, Tuhan itu tidak bisa menyangkal dirinya. Karena ketika kita setia, surga itu buat hidup kita. Anda paham ya? Tapi kalau saya tidak setia, bukan berarti Tuhan bilang, saya tutup surganya. Loh kenapa? Karena surga harus dibuka untuk Anda sekalian. Karena seseorang yang tidak setia, surga tidak bisa tutup. Surga akan tetap ada. Buat orang-orang yang lainnya. Ketika saya baca firman ini, saya mendapati satu hal bahwa surga itu sudah ada. Di kesudahannya. Tuhan kita itu sudah ada. Anda setia maupun tidak setia, Tuhan sudah ada di akhirnya. Ini berarti bahwa Tuhan itu meninggalkan sebuah pesan bahwa, wow, surga itu sudah ada. Karena aku tidak dapat menyangkali dirinya. Firman Tuhan katakan seperti ini adalah ketika Tuhan janjikan, ketika engkau percayakan namaku, maka surga akan menjadi bagian hidupmu. Ketika Tuhan katakan seperti itu, surganya sudah ada. Surganya sudah ada. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku tidak bisa menyangkali dirinya. Kalau hari ini ada seseorang yang tidak setia, Tuhan bilang, kalau kamu tidak setia, sorry, surga akan tetap ada. Hari ini kalau saya mau pergi ke Disneyland, ketika saya mau pergi bersama dengan anak-anak saya, katakanlah suatu tanggal tertentu, tanggal 11 Agustus saya mau ke Disneyland. Dan ternyata saya tidak bisa karena saya harus menyampaikan firman di Samarinda. Saya telepon ke Disneyland Hong Kong misalnya. Hong Kong ada Disneyland? Ada Disneyland. Saya telepon, sorry I cannot come. Saya harus menghadiri ibadah di Samarinda. Ketika saya katakan, saya cancel kedatangan saya, bolehkah saya tanya, Disneyland tutup tidak saudara? Disneylandnya tidak tutup. Karena apa? Dia harus buka buat orang-orang yang mau datang. Kalau saya tidak setia, surga itu bisa menjadi tidak menjadi bagian dalam hidup saya. Firman Tuhan katakan, surga sudah ada. Kalau kamu tidak setia, sorry, surga akan tetap ada. Ini sebuah jaminan buat kita, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan yang namanya Yesus, hidup kita itu dijamin. Dari ketika kita percayakan Tuhan, sampai kesudahannya. Bayangkan kalau Anda beli sesuatu, saudara, dalam hidup Anda beli mesin cuci misalnya. Ketika Anda beli mesin cuci, Anda lihat bahwa garansi 5 tahun. Ketika Anda melihat garansi 5 tahun berarti Anda itu mendapatkan kejelasan. Wah kalau gitu aku kalau beli ini nanti saya akan aman pakai 5 tahun. Ketika Anda pakai ternyata nanti di tahun ketiga ada kerusakan. Kalau mesin cuci itu rusak apa ya? Rusak. Atau motornya mungkin ya. Ketika di tahun ketiga Anda datang masih buka authorized dealernya. Anda bayangkan kalau Anda sudah dapat, Anda beli dan Anda dapat kartu garansinya 5 tahun. Ketika di tahun ketiga, motornya rusak, Anda datang. Pak mau klaim garansi. Ternyata dia bilang, sorry Pak mereknya sudah hengkang dari Indonesia. Terus kemudian Anda bilang, lu gimana terus saya? Anda bayangkan, gimana Anda rasanya tidak diprank sama toko elektronik. Bilangnya garansi 5 tahun, tapi ternyata tokonya sudah tutup. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ada dalam kesudahannya. Yang sampai selesai, hidup kita dia akan tetap ada di sana. Itu sebabnya saya katakan bahwa iman tidak ada yang berakhir pada kegagalan. Iman itu akan selalu berakhir pada penggenapan. Masalahnya adalah, apakah Anda cukup setia untuk menantikan iman Anda?
Ketika Pastor Philip katakan di DX Conference, di Jatim Expo, ada yang datang ke sana? DX Conference di Surabaya? Oh, cuma gembalanya saja ya. Ketika Pastor Philip katakan 2030, 300, saya itu ada di salah satu ujung sebelah situ dari stage. Saya menjadi companion Pastor Maxi dari Sumatera. Ketika itu saya companion, saya mendengarkan itu, saya lihat gini. Ko Philip, 300 gereja itu wakeh kok. Saya orang Surabaya. Jadi celetukan saya itu keluar dalam hati. Kok 300 gereja itu wakeh kok. Ya, saya bilang gitu. Tapi saya bukan orang yang tidak setuju dengan apa yang Tuhan sudah turunkan di gereja ini. Saya katakan, kalau itu 300 gereja kata Tuhan, let's go, let's do it. Saya tahu bahwa 300 gereja sudah ada di sana. Masalahnya ada. Di manakah Anda nanti 2030? Apakah Anda menjadi orang yang kecewa dengan gereja? Apakah Anda menjadi orang yang kecewa karena situasi membuat Anda mati? Karena situasi dalam hidup Anda membuat Anda tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ketika 2030 terjadi, Anda cuma jadi orang yang, wow, semua itu terjadi. Tetapi Anda tidak lagi menjaga iman. Anda tidak menjadi bagian dari kegerakan Tuhan. Atau Anda menjadi seseorang yang mungkin Anda ditemukan di gereja. Tetapi keputusan Anda untuk tidak ikut apa-apa membuat Anda menjadi hanya penonton. Beberapa waktu yang lalu ketika Pastor Philip katakan 2019, saya katakan sama orang-orang yang saya pimpin dalam kepemimpinan Connect Group. Saya katakan saya tidak mau menjadi penonton. Saya bilang sama orang-orang yang saya pimpin, saya ngomong sama leader-leader saya, Anda tidak akan temukan saya di kursi penonton. Sorry, kalau Anda mau temukan saya di lapangan. Saya akan lari ke kanan, ke kiri, ke sana dan kemari. Karena saya sedang melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Hari itu kurang lebih 2019-2020 mungkin memasuki pandemik. Saya katakan hal itu dan hari ini saya ada di stage ini saudara. Saya lari sana, saya lari sini. Untuk melihat bagaimana kegerakan Tuhan itu terjadi. Dan saya tahu bahwa gembala-gembala regional sedang mengerjakan bagiannya. Supaya ketika 2030 itu terjadi, setiap kami berdiri bergandengan tangan. Kami melihat, kami bukan jadi orang yang wow terjadi. No. Kita menjadi orang yang melihat bagaimana semua itu tergenapi dalam hidup setiap Anda. Karena itu saudara, ketika gereja ini memberikan sebuah kata-kata 2030 300 gereja. Jangan jadi jemaat yang hanya melihat bahwa, oh itu hanya slogan saja. Come on. 1000 gereja 1 juta murid. Oh itu hanya sesuatu hal yang ditulis di tembok. Slogannya GMS. Ya 1 juta gereja 1000 gereja 1 juta murid. Anda harus tahu kenapa ada angka di sana. Karena angka itu akan mengantarkan iman Anda naik dalam sebuah level-level tertentu. Harusnya kalau cuma sebuah slogan, saudara. Gereja ini tidak perlu tulis angka. Harusnya slogan itu sesuatu yang menyenangkan hati. The success something or the happy something. Mungkin akan menarik perhatian Anda. Tapi ketika gereja ini memberikan makna yang sebenarnya. The Great Commission. Jadilah saksi. Adalah untuk membawa jemaat Tuhan merasakan apa yang hari ini saya rasakan. Supaya membawa jemaat Tuhan tidak membuat kami menjadi sebuah orang performers. Kami ini bukan pemain sirkus, saudara. Kami itu bukan penari latar balet, kami bukan pemain sirkus. Setiap orang yang ada di tempat ini berusaha untuk melemparkan experience ini ke jemaat. Supaya jemaat itu mengalami apa yang kami alami. Saya melihat banyak hal ketika saya itu bergerak. Setuju dengan visinya Tuhan. Bergerak dalam sebuah pengembalaan. Saya melihat tangan Tuhan. Saya melihat penyertaan Tuhan. Saya melihat urapan Tuhan. Dan itu yang sedang gereja dilemparkan. Jangan menjadi jemaat yang melihat visi ini menjadi, oh ya pokoknya kita cukup hari Minggu ke gereja aja. Bergeraklah dalam visi. Kalau Anda mau lihat bagaimana Tuhan bergerak dalam hidup Anda. Hari ini kita akan pelajari sesuatu. Apa yang terjadi ketika orang itu gagal dalam situasi-situasi tertentu. Namun hari ini kita akan pelajari ada satu tokoh yang bernama Yusuf. Saya tidak akan masuk terlalu dalam. Saya tak cerita aja ya. Lebih menyenangkan kalau saya cerita ya. Kalau saya cerita gini yang menyenangkan, nanti tidak lama ada ketiduran kalau saya cerita gini ya. Anak saya senang sekali kalau ceritai dan dia akan tanya macam-macam ketika saya cerita. Dan hari ini saya rindu jemaat sekalian mengerti bahwa ada sebuah tokoh yang kita mau lihat apa yang membuat Yusuf ini berada di tempatnya. Yusuf ini anak yang sebetulnya Yusuf ini bukan, tak tahu bahasa Kalimantannya apa, bencek no itu ya. Apa ya? Aan ya.
Menjengkelkan, makasih Pak. Kenapa tidak terpikirkan? Karena saya wong Surabaya mungkin ya. Jadi menjengkelkan itu tidak muncul di kosakata saya. Apa yang membuat Yusuf itu menjadi menjengkelkan? Sebetulnya Yusuf ini juga anak baik-baik saja. Tetapi karena ketika dia dapatkan sesuatu, dia butuh audiens untuk menyampaikan. Dan dia mau sampaikan kepada siapa? Kepada kambing dombanya kah ketika dia punya jubah baru? Masa dia mau datang? Kambing, aku punya jubah baru. Kamu tidak kepingin. Ketika seseorang itu tidak mendapatkan responnya, maka kambing itu akan tidak memberikan respon. Paling top, gitu aja kan. Tetapi Yusuf butuh sebuah respon, dia datang ke manusia-manusia yang ternyata adalah saudara-saudara sendiri. Apa yang dilakukan membuat Yusuf itu mendapatkan sebuah respon yang mungkin tidak terlalu bagus juga. Karena apa? Karena apa yang dialami Yusuf tidak dialami oleh saudara-saudaranya. Sehingga ini menyebabkan Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Apa yang terjadi? Dia dipolitisasi, dia difitnah, dia mengirimkan melihat, dia diutus untuk melihat kondisi kakak-kakaknya, mungkin dia bawa makanan. Tapi saat itu kebencian kakak-kakaknya itu membuat Yusuf harus menderita satu hal. Saya tidak akan buka ayatnya, tapi saya rindu Anda mengerti ceritanya. Kalau Anda tidak percaya nanti buka ayat di kitab Keluaran, Anda lihat ceritanya lengkap di sana. Kalau sampai tidak ada di sana, Anda kontak Pastor ya. Oh tidak ada tadi, pagi katanya ada Yusuf, oh tidak ada gitu ya. Yusuf itu seseorang yang dipolitisasi, dia tidak mati dibilang mati. Dia diperlakukan tidak adil karena dia seorang diri. Lawan semua saudara-saudaranya. Dikatakan dia mau dibunuh. Daripada dibunuh tidak dapat cuan. Kita jual saja supaya kita dapat cuan. Dia masukkan di sumur. Sampai suatu saat ada seorang pedagang yang lewat. Muncul sebuah ide dari kakak-kakaknya. Kenapa tidak dijual aja? Kalau dijual kita dapat duit juga. Jadi daripada begitu. Sudah dijual aja. Ketika dia dijual. Dia itu berjalan oleh seorang pedagang Ismail kalau saya tidak salah. Pedagang Ismail itu datang membawa Yusuf. Saya yakin bahwa Yusuf sedang diikat tangannya. Dia sedang diikat. Mungkin kalau dia ditutup mulutnya, ya mungkin waktu itu tidak ada isolasi saudara ya. Mungkin dia ditutup pakai kain juga. Sehingga dia mungkin tidak bisa ngomong. Tetapi benarkah bahwa sepanjang perjalanan itu Yusuf itu tidak bisa ngapa-ngapain? Ketika dia sampai di pedagang Ismail tersebut, pedagang Ismail bertemu dengan seseorang yang bernama Potifar. Dia dijual di sana untuk menjadi seseorang yang bekerja untuk Potifar. Bukankah setiap dia bekerja, ketika dia bekerja, mulutnya tidak lagi ditutup, tangannya tidak lagi diikat. Tetapi seakan-akan seolah-olah di ayat firman Tuhan di Keluaran saya tidak mendapati bahwa Yusuf itu seperti mempertahankan dirinya. Dia tidak terima sama situasinya. Ketika istri Potifar itu melihat hal ini pun, saya mendapati bahwa Yusuf difitnah lagi. Dan dia dimasukkan ke penjara. Saya tahu bahwa Yusuf melakukan bagiannya. Dia ngomong sama beberapa orang. Ingatlah akan aku. Kepada salah seorang juru minuman. Ingatlah akan aku kalau engkau dikembalikan. Tetapi dia juga dilupakan. Pernahkah Anda berpikir? Yusuf ini kan anaknya orang kaya, saudara. Betul ya? Yusuf ini anak orang kaya. Kenapa kok Anda tidak berpikir bahwa bagaimana mungkin Yusuf itu seorang yang sudah usia tertentu, dia punya tenaga. Dia sudah besar sampai saat dia sudah punya tenaga, dia punya postur tubuh yang cukup besar pastinya. Dia sudah dilepaskan ke ladang untuk melihat kondisi kakak-kakaknya, berarti dia sudah cukup dewasa. Tetapi apa yang membuat Yusuf itu seperti tidak mempertahankan dirinya? Bukankah saudara, di tengah saya diikat dan di tengah saya ditutup mulut saya itu bisa menjadi orang yang berontak. Ketika dibuka, saya mungkin ketika mulut saya dibuka, ketika mulai dibungkam, ketika mulut itu dibuka, saya mulai bila katakan, saya anak orang kaya. Saya ini anak orang kaya, saya bukan anak orang miskin, saya bukan budak. Bukankah dia bisa berpikir bahwa pedagang Ismail itu berusaha untuk menjualnya untuk sebuah keuntungan. Bukankah Yusuf itu bisa bilang gini, saya ini anak orang kaya, kamu mau jual saya berapa? Saya minta bapak saya bayar 4 kali lipat. Kamu tidak perlu jual saya ke sana, kembalikan. Saya bikin hidupmu kaya. Kenapa Yusuf tidak berpikir demikian? Kenapa Yusuf itu tidak berpikir bahwa hidupku ini bukan hidup seperti ini. Ayahku itu ayah yang punya semuanya. Tapi dia seolah-olah tidak mempertahankan dirinya. Ketika saya mempelajari hal ini, saya itu mendapati bahwa apa rahasianya Yusuf itu menjadi seseorang yang berhasil di semua fase kehidupannya. Maka dikatakan di Keluaran, tidak usah dibuka, saya akan bacakan. Keluaran 39 ayat keempat. Ketika dia di rumah Potifar.
Maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada Yusuf. Ketika saya mendapatkan ayat firman Tuhan ini, saya tuh berpikir apa rahasianya Yusuf bisa menjadi seseorang yang dipercayakan akan segala sesuatu di rumah Potifar. Ketika saya mulai cari, saya berharap saya akan menemukan sebuah kunci kehidupan seperti Daniel. Dia berlutut, dia berdoa kepada Allahnya. Tetapi ketika saya lihat ternyata tidak saya temukan apa-apa. Ketika saya mulai melangkah lagi di Keluaran 39 ayat 22. Ketika dia mulai masuk di fase penjara. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat berhasil. Ketika saya mendapati ayat firman Tuhan ini, saya mencari tahu sesuatu supaya saya dapatkan kunci kehidupannya dan saya bisa bagikan ke jemaat. Dan saya bisa bagikan ke orang-orang yang saya pimpin. Namun ketika saya baca, saya tidak mendapati apa-apa tips kehidupan dari Yusuf. Saya hanya mendapati bahwa Yusuf itu orang yang setia di tempat, setia di sumur, setia di Potifar, setia di penjara. Di setiap fase kehidupan, dia adalah orang yang setia saja. Apa yang membuat dia setia? Ketika saya cari. Saya tidak menemukan apa-apa. Ketika saya tidak menemukan apa-apa, saya mulai melangkah ke kitab-kitab yang berikutnya. Ini Alkitab saya yang kedua. Saya berusaha untuk habiskan Alkitab sampai jadi elek. Alkitab saya yang pertama sudah tidak berwujud, akhirnya saya pakai Alkitab pernikahan saya. Daripada dia hanya dipajang, saya pakai Alkitab pernikahan saya. Saya mulai baca, saya mulai lewatkan. Karena apa? Saya tidak menemukan kuncinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang menjadi kuncinya? Yusuf itu menjadi seorang yang bisa berpindah dari fase kehidupan satu ke fase kehidupan yang lainnya. Bukankah Anda juga bertanya, mengapa Yusuf itu tidak mempertahankan dirinya? Dia bisa saja fight back. Dia kan punya muscle. Namun ketika saya baca, ketika saya lewatkan di pembacaan pertama, kedua, ketiga, keempat, saya muter Alkitab, kelima, ke-10, saya tetap tidak menemukan jawabannya. Sampai di salah satu putaran pembacaan Alkitab saya. Saya mendapati kitab Matius 24 ayat 45 sampai yang ke-51. Mari kita mau buka sama-sama. Kita akan baca bersama-sama. Bisa dibuka di LED. Kita akan baca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya. Bolehkah kita membaca sekali lagi bersama-sama supaya setiap kita mendapatkan apa yang menjadi pesan Tuhan. 1, 2, 3. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Ayat 47. Aku berkata kepadamu sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ayat 48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, wait. Saya melewatkan sesuatu. Kembali ke ayat 47. Aku berkata kepadamu sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tiba-tiba tuannya akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Anda tahu saya lari kemana? Hati saya kemudian kembali ke kitab di mana Yusuf diceritakan. Kemudian tuannya itu mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Wait. Apa yang terjadi di tempat ini? Tiba-tiba saya mendapatkan sebuah konfirmasi. Yusuf mungkin tidak menyampaikan sesuatu. Tetapi ayat firman Tuhan ini mengonfirmasi sesuatu dalam hidup saya. Ketika saya baca kembali. Bahwa ternyata ayat firman Tuhan ini, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Yang diangkat oleh tuannya untuk orang-orangnya. Dan untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Bolehkah saya tanya, apa yang menjadi tugas seorang hamba tersebut? Melakukan tugasnya ketika tuannya datang? Apakah hamba itu adalah hamba yang saya harus melakukan tugas, saya harus bersih-bersih ini? Ketika JDP datang, atau pas Sarah datang, saya bersih-bersih. Ketika tidak ada, saya tidak bersih-bersih, tidak ada pesraan. Tetapi yang menjadi tugas sebenarnya bukan untuk melakukan tugasnya ketika tuannya datang. Anda perhatikan, ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya?
Wow, hamba yang setia dan bijaksana adalah mereka yang diangkat oleh tuannya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Saya berpikir. Maksudnya apa ya? Ternyata saya mendapati bahwa orang yang setia di tempatnya, yang melakukan tugasnya pada waktunya. Siapa yang CGL di tempat ini? Wow, sponsor? Tahukah Anda? Setiap hari Kamis ya, bukan Selasa. Setiap hari, sekarang Selasa. Setiap hari CG. Ketika Anda itu mau arisan, Anda bilang, sorry, tidak bisa. Saya harus CG. Karena Anda pemimpinnya, Anda harus berada di tempat. Anda harus buka rumah Anda harus siapkan tempatnya. Seseorang yang melakukan tugasnya, seseorang yang memberi makan pada waktunya, berada di tempatnya. Ketika saya tuh hampir bisa katakan hari Selasa saya itu hari sakral. Apa? Sakral. Saya bilang apa barusan? Yang betul apa ya? Sorry, saya betul-betul agak twisted ini. Sakral. Hari Selasa saya itu menjadi hari yang sakral. Itu sudah beberapa tahun dalam hidup saya. Setiap Selasa, saya ini tidak bisa diajak nonton. Mungkin kalau katakanlah hari Selasa saya tidak ada, itu bisa dihitung pakai seluruh jari yang ada dalam tubuh saya, mungkin 20 ini. Antara saya liburan sama anak-anak saya. Tapi saya tidak pernah meninggalkan hari Selasa saya itu untuk sesuatu yang tidak penting, saudara. Ketika saya diajak teman saya, ayo lihat sesuatu, ada pameran apa. Saya bilang, sorry Selasa tidak bisa. Ketika ada wedding atau apa, sorry saya tidak bisa meninggalkan ini. Saya harus mimpin orang-orang. Orang-orang yang berdiri untuk jemaat Tuhan. Orang-orang yang berdiri untuk jiwa-jiwa. Anda yang berdiri untuk taat dan setia. Adalah orang-orang hamba. Dikatakan adalah hamba yang setia dan bijaksana. Dan Anda tahu bahwa apa yang dilakukan kepada hamba yang setia dan bijaksana. Firman Tuhan katakan bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala pemiliknya. Pak, bagaimana dengan ayat 46? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Bila Anda menargetkan ini, maka Anda akan menjadi orang yang sering kelelahan. Kenapa? Jangan targetkan bonus untuk menjadi kehidupan, untuk menjadi tujuan dalam hidup Anda. Ini bonusnya. Kalau Anda lakukan sesuatu ketika Tuhannya datang dan Anda didapati sedang melakukan tugasnya, maka itu bonusnya. Tapi jangan menargetkan hal ini ketika Anda melayani Tuhan. Saya mau melayani kalau dilihat sama Pastor Aan, Pastor Melisa datang, saya akan lakukan tugas saya. Tapi kalau dia tidak ada, sudah saya tidak usah datang. Ketika Anda menargetkan hal untuk ditonton orang, untuk dilihat orang, maka apa yang Anda lakukan itu akan mudah sekali diruntuhkan. Tetapi ketika Anda tahu bahwa kewajiban saya untuk berdiri tetap setia, dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya tidak mendapati kunci-kunci kehidupan di kehidupan Yusuf. Tetapi saya mendapati bahwa dia itu adalah orang yang dimanapun dia berada, dia tetap melakukan pekerjaannya dengan excellent, dengan sangat bagus. Ketika dia dipercayakan sebagai seorang, saya tidak tahu tugasnya Yusuf itu apa. Mungkin dia dipercaya untuk rumah tangganya. Mungkin dia bersih-bersih. Mungkin dia dipercayakan untuk semua manajemen SM-nya. Mungkin SM-nya rumah Potifar. Dia melakukan demikian rupa sebaik the best version. Dia melakukan hal yang terbaik dalam hidupnya. Dan dia mendapati bahwa dia bisa jadi tidak ada yang nonton. Dia tetap lakukan yang terbaik. Dan ketika dia dipolitisasi, dia tidak peduli akan statusnya. Dia tidak mempertahankan hidupnya terlalu berlebihan. Dia bilang sama istri Potifar, sorry aku tidak bisa berdosa. Tapi ketika dia dipolitisasi, dia lari. Kenapa dia tidak berusaha untuk cari pembelaan? Saya sewa pengacara saja. Saya cari imam saja untuk membuktikan saya tak minum minuman pahit. Kalau minuman pahit itu menimbulkan saya berbohong, saya akan mati kepahitan. Tapi kalau tidak, Tuhan akan membela dan minuman pahit itu akan dilewatkan. Kan dulu seperti itu ya. Dia tidak bingung sama hidupnya. Ketika dia di penjara pun dia melakukan hal yang terbaik dalam hidupnya. Dia setia di tempatnya. Kalau dipercayakan kunci penjara, dia tidak lari dari penjaranya. Dia pegang di kantongnya. Dia menjadi orang yang dapat dipercayai oleh pemimpinnya. Ketika firman Tuhan katakan seperti ini, Anda lihat bahwa Anda tidak mentargetkan berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya ketika Tuhannya datang. Ini bukan tujuan kita melayani. Tujuan kita melayani adalah konsisten, berdiri di tempat.
ada maupun tidak ada tuannya. Poin yang pertama bisa ditampilkan, yaitu tidak meninggalkan tempat di mana kita dipanggil. Firman Tuhan katakan, siapa hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat tuannya untuk memberikan mereka makan pada waktunya. Adalah mereka yang mau konsisten, tetap memberi diri walaupun masalah dalam kehidupannya terjadi dalam hidupnya. Walaupun hari-hari ini Anda mengalami masalah-masalah dalam hidup Anda, tapi Anda tetap katakan, saya harus tetap berdiri untuk jiwa-jiwa. Saya tetap harus melayani mereka. Yusuf itu tidak kurangan masalah, saudara. Yusuf itu berada dalam posisi yang dipolitisasi. Dia itu dalam posisi yang dimana dia itu difitnah orang, berdiri di tempat-tempat yang seharusnya dia tidak berdiri. Tetapi dia tetap berdiri melakukan tugasnya. Dan dia terhitung menjadi seorang yang setia dan bijaksana. Tidak meninggalkan tempat di mana dia dipanggil. Ini yang mengantarkan dia dari titik satu ke titik yang lainnya. Jangan menjadi orang yang suka komplain dengan apa yang terjadi dalam hidup Anda. Kalau hari ini Tuhan percayakan Anda CG yang ada, berdirilah untuk mereka. Tahukah Anda bahwa setiap member yang ada datang ke CG Anda? Dan tahukah setiap Anda yang hari ini datang ke CG Anda itu permata-permatanya Tuhan? Ketika saya berdiri di tempat ini, saya itu takut dan gentar. Di beberapa pembahasan khotbah saya hari ini, saya akan membagikan mengenai bagaimana seseorang itu tidak bisa hanya ketika mau melayani menjaga kekudusannya. Ketika tidak mau melayani sudah hidup bebas. Ketika Anda menjaga kekudusan hanya pada event-event tertentu, maka pemakaian Tuhan akan sering luput dalam hidup Anda. Karena Anda tidak tahu kapan Tuhan memanggil Anda. Karena itu jadilah seorang yang selalu mempersiapkan diri dengan benar. Tidak meninggalkan tempat di mana Anda dipanggil. Poin yang kedua. Jangan palsu hati karena salah motivasi. Ayat 46 dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Ini satu hal yang membuat kita mengerti bahwa seringkali kalau kita melayani, kita harus tahu bahwa kita harus punya motivasi yang benar. Jangan berusaha ketika kita melayani, kita tuh berusaha untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Ada satu algoritma yang bagus ya dalam kehidupan Kristen, dan saya rindu setiap Anda mengerti. Bahwa Tuhan itu seringkali gini, jangan diketahui tangan kirimu apa yang tangan kananmu berbuat. Ya, nggak usah buka, saya bacakan. Matius 6 ayat 3, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat di area yang tersembunyi, dia akan membalasnya kepadamu. Ayat yang ke-6, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat di tempat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sadarkah Anda bahwa di tempat-tempat di mana Anda tidak mendapatkan perhatian oleh manusia atau mendapatkan terima kasih oleh manusia, di tempat itu adalah tempat yang dihitung Tuhan. Oh, Pak Joni belum mendapatkan balasannya, saya akan datang memberikan balasan. Tetapi ada orang yang melakukan pelayanan, dia itu menanti-nantikan, hebat, luar biasa, khotbahnya luar biasa. Ketika ada seorang ngomong kayak gitu, saya itu berusaha untuk back off. Semua karena Tuhan, kita sama-sama belajar. Saya itu sampai berpikir kata-kata apa yang membuat saya itu bisa menjawab mereka. Jangan sampai apa yang saya jawab itu membuat saya justru kehilangan muka di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, di poin yang kedua ini begitu dalam harusnya. Jangan palsu hati karena salah motivasi. Jangan kepingin kalau pelayanan itu dilihat orang. Nggak bisa, tapi kalau saya katakan gini bukan berarti terus khotbah gini terus saya itu delik di belakang batu gitu. Nggak seperti itu. Tetapi ada satu hal yang kita tahu dalam hati kita. Saat itu kamu mencuri kemuliaan Tuhan. Ketika Yusuf itu melakukan tugasnya, tidak ada yang lihat. Dikatakan bahwa istri Potifar itu didapati tidak ada Potifarnya, maka dia berusaha untuk menjatuhkan Yusuf. Dia tetap melakukan tugasnya. Hari ini kalau saya tanya ya, kalau hari ini motivasi Anda benar, saya tidak perlu dilihat orang kalau saya melayani. Kalau saya berbuat baik, saya tidak perlu dilihat orang. Kalau saya bersihkan speaker ini, saya tidak perlu ada orang tahu. Kalau saya tahu ada kotor di sini, saya akan ambil lap untuk bersihkan. Kalau ada sesuatu yang dibutuhkan, saya akan lakukan. Walaupun tidak ada yang lihat. Sekarang saya mau tanya, kapankah dalam kehidupan kita ini luput dari pandangan Tuhan? Kapankah Tuhan itu tidak melihat ke bawah?
dan memperhatikan apa yang Anda lakukan. Kapankah Tuhan itu kehilangan one side of your skin? Kapankah Tuhan itu kelewatan satu adegan dalam hidup Anda? Benarkah ada satu sisi yang tidak dilihat? Atau Tuhan sedang main game dan dia tidak lihat gini? Bukankah mata Tuhan melihat kapanpun dan dimanapun Anda berada? Jadi kalau hari ini Anda berusaha untuk dapat reward dari manusia, mungkin Tuhan katakan, ya sudah, itu rewardnya Anda. Jangan salah motivasi ketika Anda melayani. Poin yang ketiga, bukan menjadi tawar, namun pertahankan yang benar. Dikatakan ayat 49, hamba itu mulai memukul hamba yang lain ketika tuannya tidak datang. Ketika sesuatu tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi. Jangan jadi orang yang arogan. Anda harus tetap bawa kepentingannya Tuhan dalam hidup Anda. Jangan sampai nama Tuhan itu tidak dipermuliakan ketika Anda tidak mendapatkan seperti apa yang Anda harapkan. Ada satu hal yang kita mau baca di Kejadian 39 ayat yang ketiga. Kita mau buka sama-sama. Dengan ayat firman Tuhan ini saya akan mengakhiri penyampaian firman pada hari ini. Kejadian 39 yang ketiga. Ini adalah kejadian di mana Yusuf berada di rumah Potifar. Ketika Yusuf bekerja sebaik-baiknya, ketika Yusuf bekerja segiat-giatnya, di rumah seorang Potifar. Apakah Potifar menyembah Tuhan Allah Israel? Tidak. Tetapi firman Tuhan dikatakan kitab Kejadian 39 ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya, saya ganti. Setelah dilihat oleh Potifar bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saya ulangi. Setelah dilihat Potifar bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dilakukannya. Ketika dilihat Potifar bahwa Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan membuat berhasil segala yang dilakukannya. Ini berarti ketika dilihat seseorang yang tidak mengenal Tuhan, bahwa hidup seseorang Yusuf disertai oleh Tuhannya dan membuat berhasil segala apa yang dilakukannya. Ketika seseorang yang tidak menyembah Tuhan melihat apa yang Yusuf lakukan dan selalu berhasil, dia memuliakan nama Tuhan. Berarti ada satu hal yang selalu ada di tangan Yusuf, ada muatan selalu yang ada di pundak Yusuf. Ketika sesuatu hal menimpa hidupnya, ketika kekecewaan menimpa hidupnya, ketika masalah itu menimpa hidupnya, dia tidak bawa muka yang jelek. Dia tidak bawa satu effort kerja yang jadi buruk. Dia tetap melakukan bagian yang terbaik dalam hidupnya. Dan di tengah-tengah dia melakukannya, dia membawa sebuah pesan. Bahwa dia menyembah Tuhan Allah Israel yang hidup. Sampai-sampai orang yang tidak menyembah Tuhan mendapati sebuah pesan bahwa Tuhanmu itu Tuhan yang hidup. Tuhanmu membuat berhasil apa yang dilakukan. Hari ini bolehkah saya bertanya? Bila hari ini ada masalah, memiliki masalah dalam hidup Anda, ada muatan apa di pundak Anda yang Anda bawa kemanapun Anda pergi. Ada orang-orang itu yang datang kepada orang yang lainnya. Dan ketika datang ya, orang lain itu bisa merasakan gini. Habis ketemu dia kok hatiku jadi kayak sendu ya. Karena ketika dia datang seperti kayak sending emoticon. Kayak sending emosi. Habis ketemu kamu hidupku kok jadi ruwet. Firman Tuhan katakan bahwa kita ini the way. Orang yang memberi harapan kemanapun kita pergi. Kita itu memberikan sebuah kejelasan bahwa Yesus itu harapan dalam hidup kita, membuat sebuah kesaksian. Ketika Yusuf itu berada di tempat-tempat terdalam dalam hidupnya, dia tidak bawa pesan yang buruk buat orang-orang sekelilingnya. Dia tetap bawa pesan Tuhan dalam hidupnya. Situasi itu boleh terjadi dalam hidup Anda. Semua yang buruk dan semua yang baik. Tapi bukan berarti Anda harus membawa muatan yang buruk dalam hidup Anda. Karena ketika Anda membawa muatan yang benar, saya tahu bahwa seseorang itu akan diselamatkan oleh karena muatannya. Saya kemarin sharing sama beberapa leader juga, sama CDB juga. Ada sopir truk yang bawa muatan. Kalau muatannya kosong, dia nyetirnya sembarangan. Tapi kalau muatannya itu sesuatu yang berarti, bahkan harganya bisa 2 kali, 3 kali lipat daripada truknya, bisa berlipat-lipat kali ganda, dia akan mengemudi dengan tepat. Bahkan muatan itu akan membawa dia ke tempat-tempat. Truknya mungkin bisa truk buntut. Truknya mungkin bisa truk jelek. Truknya mungkin bisa truk yang tidak bagus. Tapi muatannya adalah muatan yang baik. Saya tahu bahwa truk itu akan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Hari ini, saya ini orang yang cukup baru di hal-hal yang
saya lakukan hari-hari ini. Saya sudah berada di GMS cukup lama. Tetapi hari-hari ini ketika Tuhan percayakan melalui gembala kita, melalui senior kita, untuk berdiri di tempat-tempat tertentu, untuk berdiri untuk menyampaikan sesuatu. Saya tahu bahwa bukan siapa saya yang membuat saya berdiri di tempat ini. Ketika saya dipercayakan untuk satu hal, berdiri di antara orang-orang yang lebih tua, berdiri dari antara orang-orang yang lebih senior, orang-orang yang lebih punya pengetahuan lebih. Tetapi apa yang membuat saya ke tempat satu ke tempat yang lainnya adalah saya punya muatan. Yang adalah muatannya Tuhan. Ketika saya membawa visi Tuhan di pundak saya, muatan itu membawa saya dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Hidup saya ini tidak begitu penting. Tetapi ketika saya bawa muatan yang penting, hidup saya ini jadi penting. Truk yang tidak bagus itu, yang bisa bolong-bolong, baknya bisa pecah-pecah. Tapi kalau dia bawa sebuah muatan yang bagus, dia akan dipakai dari muatan tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Hari ini Anda bawa muatan apa dalam hidup Anda? Saya undang tim PAW bisa naik ke atas. Hari ini Anda bawa muatan apa dalam hidup Anda? Kalau hari ini situasi membuat Anda mati, Anda sedang tidak melihat sebuah potensi yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup Anda. Mari melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup Anda. Jangan jadi orang yang gagal paham. Bila Yusuf itu mempertahankan dirinya, saya anak orang kaya. Kembalikan saya ke rumah ayah dan ibuku. Saya akan kembali dan kamu akan saya berikan uang berlipat kali ganda. Saya ini anak orang kaya. Ketika seseorang itu mempertahankan hidupnya, kemana-mana bertemu dengan orang, saya katakan saya ini tidak salah Pak. Saya ini difitnah orang. Berjumpa dengan orang, saya dulunya kaya. Tapi saya difitnah, saya ditipu orang. Sekarang saya tidak punya apa-apa. Kemana-mana muatan yang ada di kantongnya itu muatan itu. Hari ini yang ada di kantong saya muatannya saya tahu pasti. Muatan saya benar. Saya tahu pasti ketika saya berjumpa dengan orang, muatan yang saya turunkan bukan kepentingan pribadi saya. Saya pastikan ketika saya melayani saya tidak punya kepentingan apapun. Saya turunkan apa yang menjadi muatannya Tuhan. Saya bagikan kepada setiap orang. Supaya muatan itu menjadi muatan yang diteruskan kepada orang lain. Kalau kemana-mana Anda cuma berusaha untuk sampaikan bahwa saya ini tidak salah Pak. Saya difitnah orang. Orang itu dulunya miskin. Karena fitnah saya, sekarang dia kaya. Sekarang saya miskin. Ketika Anda terus hidupi itu dan itu yang Anda bawa kemana-mana. Ketika seseorang melakukan kesalahan dalam hidup Anda. Dulu ayah saya kayak gitu. Kenapa saya diperlakukan tidak adil? Orang-orang yang selalu kemanapun mencari jawaban dalam hidupnya adalah orang-orang yang sedang dimanfaatkan oleh iblis. Iblis itu tidak bisa menjatuhkan Anda dengan satu hal yang menyeramkan. Iblis itu menahan Anda dan menjatuhkan Anda dengan satu logik yang Anda bisa pikirkan. Logika itu bisa membawa Anda tidak berjumpa dengan Tuhan. Ada suatu saat di mana Anda cuma harus bisa berkata, saya tidak memerlukan jawaban dari semua pertanyaan saya. Dijawab atau tidak, saya tidak akan meninggalkan panggilan saya. Dijawab atau tidak, saya akan tetap berada di tempat saya.